Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ardiansyah, NIM D40018041 dari kelas B, mata kuliah praktikum mesin listrik. Di sini saya kebagian jatah motor DC karena NIM saya 1. Langsung kita mulai saja. Bismillah. Di sini ada pengertian dan prinsip kerja dari motor DC. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Dalam motor DC terdapat dua kumparan, yaitu kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik atau GGLE. Jika arus dalam kumparan jangkar berinteraksi dengan medan magnet, akan timbul torsi yang akan memutar motor. Nah, ini ada prinsip kerjanya. Di sini sederhananya saja. Di sini ada dua kutub magnet, selatan dan utara. Lalu ada kumparan yang juga memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kumparan utara akan mencari kutub selatan magnet, sedangkan kutub selatan kumparan akan mencari kutub utara dari magnet. Nah, jadi nanti akan saling mencari. Ketika kutub utara dan selatan sudah saling berhadapan, maka kutub dari kumparannya akan dibalik. Yang tadinya utara menjadi selatan dan yang tadinya selatan menjadi utara. Nah, kan maka dari itu kutubnya akan mencari kutub dari medan magnet masing-masing sehingga akan berputar. Nah, kalau udah ketemu lagi selatan utara selatan, nanti akan dibalik lagi kutub dari kumparannya sehingga akan berputar terus menerus. Begitu. Semakin besar dan banyak kumparannya, semakin cepat pula putaran motornya. Lalu ada bagian dan komponen dari motor. Ada 4 bagian utama dari motor DC. Itu stator, merupakan bagian yang berfungsi sebagai rangkaian magnetik yang mempunyai sepasang kutub magnet yang berlawanan. Kedua, ada rotor. Ini berfungsi merubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Lalu komutator. Ini terdiri dari batangan keras dari tembaga yang diisolasi dengan sejenis mika. Fungsinya membalikkan arah arus listrik dalam dinamo atau motor. Lalu ada brush atau sikat yang terbuat dari karbon, grafit, logam grafit atau campuran karbon dan grafit yang dilengkapi dengan bekas penekanan dan kontak. Lalu ini jenis-jenis dari motor DC. Sebenarnya ada lebih banyak ya kalau saya cari di internet dan jurnal-jurnal. Tapi di sini kita ambil 3 saja. Menurut praktikum juga kan ada 3, yaitu terpisah, shunt, dan seri. Yang pertama ada DC penguat terpisah, mempunyai penguat medan magnet yang disuplai terpisah dengan suplai untuk kumparan jangkar. Ini persamaan torsinya diketahui K, ET sama dengan K kali flux kali IA. Nah, ini begini rangkaian ekivalennya. Lalu sesuai dengan namanya, motor DC ini mempunyai penguat medan magnet yang disuplai terpisah dengan suplai kumparan jangkar. Nah, kan tadi di persamaannya, ini torsi bisa divariasikan dengan mengatur flux penguat medan magnet dan terbatas dari arus kumparan jangkar IA. Dengan terpisahnya suplai untuk penguat medan magnet, maka motor jenis ini dapat diatur kecepatan putarnya. Pada kenyataannya terdapat 2 hal yang berpengaruh untuk motor ini, yaitu tegangan dan flux medan magnet. Ini ada grafik ya di sini. Ini dijelaskan karakteristiknya menurut grafik ini. Kondisi stall torsi atau kondisi suatu titik pada gambar di atas di mana torsi memiliki nilai maksimum tetapi poros output tidak berputar.
Nah, kecepatan tanpa beban adalah kecepatan output maksimum motor bila tidak ada torsi yang diterapkan pada output poros. Nah, ini data yang diambil dari percobaan praktikum modul 1 motor DC. Nah, di sini dapat dilihat setiap semakin besar tegangan jangkarnya, kecepatannya semakin tinggi. Dan semakin tinggi kecepatan juga, torsinya pun semakin tinggi. Jadi berbanding lurus torsi dengan kecepatannya. Lalu ini ada lanjut ke DC penguat SAN. Ini ada rangkaian ekuivalennya seperti ini. Lalu ini ada karakteristik TA per IA ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Torsi poros lebih kecil dibandingkan TA dan ditunjukkan oleh garis putus-putus. Jelas terlihat pada kurva bahwa dibutuhkan arus yang cukup besar untuk merestart motor dengan beban yang berat. Oleh karena itu, motor DC SAN tidak boleh direstart dalam keadaan beban berat. Nah, ini berdasarkan ini grafiknya dapat dianalisa karakteristiknya. Terdapat sedikit penurunan kecepatan motor DC SAN dari kondisi tanpa beban sampai beban penuh. Dengan demikian, dapat dianggap sebagai motor kecepatan konstan. Torsi startnya tidak tinggi karena TA setara dengan arus. Flux dan GGL lawan EA di dalam motor DC SAN hampir konstan di bawah kondisi normal. Dengan demikian, kecepatan motor DC SAN selalu konstan walaupun arus jangkar berubah-ubah nilainya. Dengan kata lain, ketika beban bertambah, EA dan flux berkurang akibat jatuh tegangan pada tahanan jangkar dan reaksi jangkar. EA berkurang lebih sedikit daripada flux sehingga kecepatan motor menurun sedikit dengan pertambahan beban seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Lalu next, ini data dari percobaan penguat SAN. Di sini yang diganti-ganti adalah V armamater motornya. Nah, semakin besar ininya, torsinya semakin menurun ya. Lihat, semakin menurun. Tapi kecepatannya juga semakin menurun. Jadi sama. Nah, yang dimaksud kecepatan konstan tadi sebenarnya nggak konstan banget ya, tapi penurunannya, perubahannya itu tidak signifikan. Nah, ini kan setiap beban dari generator ya, ini 4.000, ini 4.000, ini 3.500. Jadi nggak jomplang. Lalu next, penguat seri. Ini ada rangkaian ekuivalennya seperti ini yang di kiri. Yang kanan ada ini grafik pada beban yang ringan, IA dan flux bernilai kecil, tetapi TA akan naik dengan cepat sebanding dengan kuadrat arus, sehingga kurva TA per IA memiliki kurva seperti parabola. Torsi jangkar memiliki karakteristik yang sama dengan seperti pada bawah di gambar ini. Lalu ketika beban menjadi berat, arus jangkar akan semakin naik. Karena kecepatan melambat, penurunan GGL induksi EP diikuti dengan arus jangkar yang besar. Maka arus beban dan arus jangkar turun dengan nilai yang sangat kecil. Akibatnya kecepatan menjadi sangat tinggi. Ketika kecepatan tinggi, torsi menjadi kecil. Ini sangat berhubungan dengan karakteristik N per IA seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada percobaannya, data-datanya. Tadi kan ini pertambahan V jangkarnya, tegangan jangkar. Ini torsinya semakin besar jangkarnya, torsinya semakin tinggi, akan naik. Tapi berbanding terbalik dengan kecepatannya yang akan semakin turun. Karena ini penguat seri, jadi arus jangkar dan arus medannya sama karena seri tadi. Nah, lalu ini ada daftar pustaka yang saya pakai buat referensi.
Lalu kita lanjut saja ke ini simulingnya. Kita cuma lihat rangkaian dan ngecek startingnya. Di sini saya set 20 aja biar nggak nge-lag. Nah, seperti ini rangkaian MATLAB-nya. Mulai dari kecepatan. Kita pakai scoop. Nah, ini kecepatan dimulai dari 0 tentunya. Lalu pada ini ke waktu ke detik ke-1 saja sudah mencapai puncak. Lalu agak menurun di detik kedua dan seterusnya stabil. Lalu ke arus jangkarnya. Nah, ini arus jangkarnya pada starting akan melonjak besar sekali hingga 350 ini. Lalu akan langsung turun ke sekitar 0, sekian dan stabil. Lalu untuk ini IF-nya, nah ini IF-nya juga dimulai dari 0 lalu naik ke 0,8 dan stabil di sekitar segitu. Lalu untuk torsinya juga startingnya tinggi, hampir 250, lalu akan turun ke nilai ini di sini sekitar berapa ini? Ya, kira-kira segini. Sekitar 18 ini. Lalu kan stabil. Nah, gitu. Terus lanjut ke ini tegangan keluaran generatornya. Nah, seperti ini juga dari 0 lalu ke atas dan stabil. Lalu ke penguatan dimulai dari speed glue. Kita juga set ke 20 detik aja biar nggak terlalu lama. Di sini startingnya tetap 0 lalu langsung ini bertahap ya, nggak langsung naik, agak serong. Lalu berada di nilai sekitar 2250-an. Ini stabil di sekitar segitu. Lalu IA-nya, nah ini, startingnya ini langsung naik 350, lalu langsung turun serong ya, bertahap di nilai sekitar 32, lalu stabil terus. Lalu IF-nya, ini IF-nya dimulai dari 0 lalu naik ke 0,4 sekian, stabil di angka segitu. Lalu untuk torsinya, nah ini juga startingnya tinggi di sekitar 170-an lebih, lalu akan turun secara bertahap di nilai 30-an. Nah, 30-an stabil di nilai segitu. Lalu ini ada tegangan keluar generator di nilai 350. Lalu lanjut ke penguat seri. Nah, seperti ini. Penguat seri. Ini juga di set 20, kita cek speednya. Nah, speednya ini dari 0 naik secara bertahap, lalu puncaknya itu di 450 dan stabil di angka itu. Lalu ada IA-nya. Ini startingnya tinggi, starting di detik ke 0 sekian, ada 25, lalu langsung turun di nilai 2,5 sekian dan stabil di angka segitu. Nah, ini kan tadi seri dan IA dan IF-nya ini
sama, nilainya sama. Lalu di torsinya, nah ini torsinya, di startnya tinggi sekali, ini 12, lalu langsung turun di angka 1200, langsung turun ke angka sekitar 12 ini kalau dilihat di display, dan stabil di angka tersebut. Ini keluaran Viot generator ini turun ya, turun dari 0 ke min 100 dan stabil di segitu. Nah itu simulasi singkat ya dari 3 rangkaian tadi motor DC. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.